Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Oktaviani dari Prodi Administrasi Perkantoran dengan nomor NIM 218113341115 akan memaparkan hasil analisis pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Administrasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi, Sarjana Administrasi Publik, Magister Sains. Pokok bahasan yang saya akan analisis pada kali ini yang pertama ada pengantar administrasi. Saya akan menganalisis pada PT sudah muncul. Yang pertama ada administration. Bentuk konkret dari administration ini adalah salah satunya adalah perseroan. Maka yang saya ambil PT sudah muncul merupakan perseroan yang bergerak pada usaha industri jamu atau minuman herbal produk. Produk yang dihasilkan perseroan terbagi dalam produk herbal, produk suplemen, produk food and beverage, dan produk farmasi. Awalnya ini dirintis oleh Ibu Rahma Sulistyo yang mendirikan sebuah usaha rumahan yang dibantu oleh 3 karyawan di Jakarta, berdiri sejak tahun 1951. Selanjutnya ada administrator. Administrator ini merupakan pelaku kegiatan administrasi. Ada banyak sekali pelaku kegiatan administrasi. Yang pertama ada Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi, Direksi Komite Audit, dan masih banyak lagi sebagainya. Semua pelaku atau administrator ini bertanggung jawab pada rapat umum pemegang saham yang memiliki kedudukan tertinggi. Selanjutnya ada administer. Administer merupakan kegiatan yang dilakukan oleh administrator terhadap pemilik atau majikan. Semua kerja yang dilakukan oleh administrator dituangkan dalam sebuah buku laporan tahunan atau juga disebut dengan annual report. Selanjutnya ada administrator. Tugasnya sama dengan menyelenggarakan kegiatan tata usaha, yaitu registrasi, inventarisasi, pembukuan, dokumentasi, korespondensi, dan kearsipan. Pada PT sudah muncul, kedudukan ini dipegang oleh sekretaris perusahaan. Ada beberapa tugas dan tanggung jawabnya. Yang pertama, mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. 2. Memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang ketiga, membantu direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan. Yang kelima ada administro. Pada PT Sido muncul, konsep ini dipegang oleh unit audit internal. Ada banyak sekali tugas dan tanggung jawabnya. Saya mengambil 3, yaitu menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal. Menelaah aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan perseroan. Pokok bahasan yang akan saya analisis pada bagian kedua ini adalah perkembangan ilmu administrasi. Administrasi itu sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi rutin, teknis, analisis, interpersonal, dan manajerial. Kali ini saya akan menganalisis lembaga yang ada di Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Fungsi pertama yaitu fungsi rutin. Fungsi ini fungsi administrasi yang memerlukan pemikiran, pengarsipan, dan penggadaan. Maka dalam fungsi ini MPR seperti yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 6 Ayat 1
dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan dalam program dan kegiatan disampaikan kepada Presiden untuk dibahas bersama DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada fungsi teknis, merupakan fungsi administrasi yang memerlukan pendapat, keputusan, serta keterampilan perkantoran yang mumpuni. Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden atau wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Ini juga terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004. Yang ketiga ada fungsi analisis. Penerapan pada fungsi ini MPR terjadi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004, Pasal 42 tentang MPR. Salah satunya, jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden. Itu salah satunya. Lalu yang ketiga ada interpersonal. MPR berwenang memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004. Yang terakhir ada fungsi manajerial. Merupakan fungsi administrasi yang memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pengukuran, dan pemberian motivasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004, Pasal 37, MPR 1 wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usulan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Usul DPR sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat 2 harus dilengkapi putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden dan atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela dan atau terbukti bahwa presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sekian dalam saya memaparkan hasil analisis saya, mungkin dalam penyampaian atau dalam proses penganalisisan banyak kesalahan dan kekurangan. Itu terjadi karena kurangnya wawasan dan pengetahuan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.